Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Pak. Ya, khair. Baik, Bapak. Jadi Alhamdulillah. lancar puasanya? Nanti. Halo, apa masih lancar puasanya? Pada sehat Masih, nggak? Pak. Alhamdulillah Tidak, Pak. masih, Teman Pak. saya ada yang buka puasa, Pak. Diem-diem di warteg, Pak. Bandel. Waduh, Namanya Hapes. nggak baik itu. Ya, nggak boleh apa ya. Ya udah Bohong, nih Pak. sebelum lanjut, coba yang belum nyalakan kamera, nyalakan dulu kameranya. Ya, Noval, dan dulu kameranya. Nyalain, Pak. Udah nyalain. Oh ya udah kalau ini slide. Terus juga yang mau ke kamar mandi dulu. Terus jadi nanti kalau pas pelajaran tidak bolak-balik ya. Ya, selanjutnya berdoa dulu ya bersama dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelasnya Azizah, silakan pimpin doa. Oke, baik, Pak. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak? Allah maftah lana. Ya, Terima kasih mana? Azizah. Pimpin doa. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Pertama Azizah. Hadir ya Hadir. Azizah. Hadir. Terus Hafiz absen. Hafiz hadir ya Hafiz ya. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Lanjutnya Sa'ban, Nisbah Sabani. Hadir. Lalu Noval Hajid. Hadir. Terus Miftahullah. Aduh, nggak ada, Pak. Pulang kampung. Miftahullah Kali. tidak hadir. Iya, Pulang kampung. masih ngikan kali. Masih ngikan kayaknya. Semoga dia dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya minggu lalu Bapak sudah menjelaskan materi. Ada yang masih ingat gak materi yang Bapak jelaskan minggu lalu? Apa, Pak? Lupa, Pak. Ya. Jadi materi minggu lalu itu Bapak menjelaskan tentang kewajiban berperilaku adil. Ya kan ya. Nah, ada yang masih ingat gak itu? Definisi adil itu apa? Apa ya? Ya, Adil jadi itu imbang gitu, Pak. Sesuai pada tempatnya, Pak. Ambil sesuatu yang banyak, Pak. Nah, jadi adil itu sesuai meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya kan? Nah, kalau pelajaran kita hari ini yaitu keutamaan berperilaku jujur. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, coba Bapak mau tanya pada anak-anak, ada yang tahu nggak arti dari jujur itu apa, Hafez? Jadi jujur itu, Pak, kita tuh harus benar-benar mengucapkan apa yang ada di dalam hati. Itu, Pak. Ya, benar. Ya, bagus, Hafez. Terima kasih. Ya, jadi benar ya, Hafez ya, jujur itu sesuai diucapkan yang ada. Jadi jika sesuai tentang apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu memahami definisi kewajiban berperilaku jujur, macam-macam bentuk jujur, dan hikmah dari jujur itu sendiri. Kemudian anak-anak dapat mempraktekannya dengan baik dan benar di dalam kehidupan nanti. Ya. Ya, terima kasih Nopal telah men-share screen PPT Bapak. Ya, boleh di slide Nopal. Ya, definisi jujur
Seperti Hafez bilang tadi ya benar, jujur itu merupakan kesesuaian. Suara saya jelas kan ya? Jelas banget Pak, Kak Izhar. Itu merupakan kesesuaian tentang apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jujur itu merupakan sifat yang tertanam dalam diri manusia, antara menyampaikan dengan kenyataan itu sama, tanpa ada tambahan atau kurang satu kata patah pun. Juga jika tidak sama antara penyampaian dan kenyataan, maka dapat dikatakan berdusta atau bohong. Sebenarnya jika tidak jujur sama saja tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Atau boleh dibilang tidak ada rasa kepercayaan diri dan telah membohongi diri sendiri dan juga orang lain yang bersangkutan. Hal itu tidak baik untuk kebiasaan sehari-hari jika tidak ada rasa kejujuran, dan hidup ini akan selalu bergantungan kepada orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus membiasakan diri untuk menanamkan sifat jujur ini sejak kecil sampai dewasa nanti, agar dewasa nanti kita sudah terbiasa dengan berperilaku jujur. Kemudian selanjutnya slide. Ya, di sini ada dalil perintah Allah untuk selalu dekat dengan orang yang jujur. Boleh bantu Bapak untuk membacakannya, Nisbah Sabani. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Ya. dan artinya saja ya. Iya Bapak, ini mau baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Quran surah At-Taubah ayat 119. Sudah Pak. Ya, terima kasih Nisbah Sabani. Lancar Sama-sama, sekali kamu baca Pak. Qurannya. Masya Allah Baca Pak, Quran. dari kecil jadi ngaji Pak. Ya, Masya Allah. Ya, jadi dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang yang beriman kepadanya dan kepada Rasul, agar mereka tetap dalam ketakwaan dan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Lalu hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Jadi itu Allah dalam ayat ini membimbing kepada orang-orang yang beriman agar mereka tetap dalam ketakwaan, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala Allah, dan dengan cara menunaikan kewajiban yang telah ditetapkannya. Kewajiban seperti melaksanakan sholat, puasa, dan lain-lain. Lalu juga menjauhi larangan-larangan yang Allah telah tetapkan. Lalu juga hendaklah senantiasa kita selalu bersama orang-orang yang benar dan jujur. Dan juga jangan bergabung dengan kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan. Mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Ya, boleh slide selanjutnya. Slide, Nopal. Ya. Kemudian macam-macam bentuk jujur. Macam-macam bentuk jujur itu ada 3. Yang pertama jujur dalam niat, kemudian jujur dalam perkataan, dan juga jujur dalam bermuamalah. Nah, yang pertama jujur dalam niat, yaitu melakukan segala sesuatu yang dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai sebuah amal di hadapan Allah sangat ditentukan oleh niat dan motivasi seseorang. Nah, contohnya itu jujur dalam niat. Misalnya kita mau beribadah nih, misalnya beribadah kurban. Nah, kita niatnya itu untuk karena Allah, karena ingin diridhoi oleh Allah dan pahala dari Allah. Jangan karena ingin dilihat oleh tetangga dan jangan ingin dipuji-puji gitu niatnya. Kalau niatnya seperti itu, artinya kita tidak jujur pada dalam niat. Ya, contoh seperti itu.
Terus juga yang selanjutnya yang kedua jujur dalam perkataan. Ya, jujur dalam perkataan ini yaitu bentuk jujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Orang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang berdusta meski hanya sekali apalagi sering berdusta maka akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ciri-ciri orang munafik ada 3, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Nah, contoh jujur dalam perkataan ini, misalnya nih, kita ditanya oleh guru kita, tadi malam kita sudah belajar apa belum? Nah, kita harus jawab dengan jujur. Jika sudah belajar, ya jawab dengan bilangnya sudah. Jika belum belajar, ya bilangnya belum. Jangan sebaliknya ya. Kemudian slide novel yang ketiga. Yang terakhir ini jujur dalam bermuamalah atau berbuat. Nah, jujur dalam niat, lisan, dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim lainnya. Ini ada hadis riwayat Tirmizi nomor 1210 dan Ibnu Majah nomor 2146 yang berbunyi Inna tujjaro yubzuna yaumal qiyamati fujjaro illa manit taqallaha wa barro wa sodaqo. Yang artinya sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir atau jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur. Nah, maksudnya kita nih seorang muslim dalam bermuamalah atau berdagang, kita harus selalu jujur. Jangan suka memberat-beratkan gitu. Kita harus adil gitu ya. Tidak saja kepada seorang muslim, juga termasuk kepada seorang non-muslim sekalipun kita harus adil kepada mereka. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian keutamaan berperilaku jujur. Nah, dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga." Lalu jika seorang senantiasa berlaku jujur, berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Nah, jadi maksudnya di sini dalam keutamaan berperilaku jujur, kita tuh sesungguhnya kalau kita selalu berperilaku jujur, maka kita akan menuju kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Namun sebaliknya, jika kita berlaku tidak jujur atau tidak adil, itu akan berbuat keburukan, dan keburukan itu akan mengantar pada kejahatan dan pada nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Ya, selanjutnya slide. Boleh di slide, Novel? Ya. Terakhir, hikmah jujur. Hikmah jujur, Pak. Iya, hikmah jujur. Yang pertama yaitu jujur adalah tindakan yang mulia. Ya, jujur itu akan selalu dipandang baik oleh orang-orang.
Lanjut terus kedua, dengan jujur kita akan dipercaya oleh orang lain. Jika ada orang yang beri amanah atau tugas kepada kita, kalau kita jujur, maka orang itu dengan rasa penuh percaya memberikan amanah dan tugas itu kepada kita. Ya, jadi misalnya kita selalu jujur nih kepada orang. Nah, ada orang yang akhirnya percaya kepada kita dan mereka memberi tugas kepada kita nih, mempercayakan amanahnya kepada kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, dengan bertindak maupun berkata jujur, kita tidak akan membohongi diri sendiri maupun orang lain. Terus yang keempat, dengan jujur hidup kita tidak akan terasa was-was karena tidak ditutupi oleh kebohongan. Nah, kalau dengan jujur tuh hidup kita akan merasa tenang dan tentram karena kita tidak menutupi kebohongan. Gitu. Kita kan selalu jujur, berkata seadanya. Terus yang kelima, kalau kita pernah berbohong sekali, maka kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Terus yang terakhir, orang jujur lebih tinggi kehormatannya dibanding dengan orang yang tidak jujur atau berbohong. Mundur dulu, Pak. Itu belakangan saja. Ya, orang jujur tuh lebih tinggi kehormatannya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih kurang dipahami? Dipersilakan. Iya Pak, saya mau tanya dong Pak. Ya, silakan Aziza. Bagaimana cara menghadapi teman yang tidak jujur Pak? Padahal kita udah berusaha Pak, tapi dia tetap nggak mau jujur. Ampol. Bohongin. Ya, terima kasih Aziza pertanyaannya ya. Kita tuh bagaimana cara kita menghadapi teman yang selalu tidak jujur ya kepada kita ya? Kita tuh sebagai teman itu harus selalu sering-sering menasihati dia gitu tentang keutamaan berperilaku jujur yang saya sudah tadi jelaskan ya. Kalau insya Allah kan juga kalau kita sering ingat-ingatkan dia tuh kalau dia sering berbohong untuk kepentingan dirinya sendiri tuh pasti dia akan berubah dengan sendirinya karena akan ingat dengan nasihat yang kita berikan kepada dia, kepada teman kita. Ya seperti itu Ziza. Iya. Oke Pak, baik terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan pada anak-anak? Coba ini sepertinya pada tidur kali ya. Saya mau nanya dong, Pak, Pak. saya Pak. Saya dong, Pak. Saya dulu dong. Ya silakan, Nispa. Apa bohong demi kebaikan boleh gak, Pak? Nispa, Bohong demi kebaikan boleh gak, Pak? kebaikan. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Nispa ya. Bagus Iya, nih Nispa iya. pertanyaan. Pak. Kadang-kadang Pak. ya, terima kasih Nispa jawabannya. Terima kasih Nispa pertanyaannya. Bapak bercanda aja. Iya. Ya kan ini banyak ya sekarang bohong demi kebaikan. Menurut saya sih itu boleh-boleh saja asal jangan berlebihan gitu. Jika berbohongnya demi kebaikan itu untuk menengahi suatu kelompok itu boleh, itu baik ya untuk kemaslahatan kelompok tersebut, untuk ketentraman kelompok tersebut. Cuman kalau berbohongnya untuk berbohong gitu itu tidak baik ya. Berbohong untuk kebaikan itu boleh. Iya, iya Pak. Tadi Nopal Baik, mau Pak. bertanya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Saban sudah bertanya. Siap. Pak. Ada yang ingin bertanya lagi? Siapa nih? Pak, saya mau bertanya dong, Pak. Iya, Nopal.
gimana sih kita biar tahu gitu orang jujur itu kayak gimana, Pak? Mana Nopal? Iya, gimana sih kita bisa ngeliat kejujuran orang gitu? Ya, terima kasih Nopal pertanyaannya ya. Iya, Kita langsung jawab saja. Cara kita melihat kejujuran orang itu pertama kita lihat dia, perhatikan dia kalau dia mau beribadah, dia mau sholat, mau ngaji. Coba kita perhatikan dia khusyuk tidak dalam beribadah tersebut, ya kan? Nah ini termasuk jujur dalam niat. Nah itu si orang itu dia jujur gak dalam niat dia? Apa dia jujurnya apa niatnya itu untuk dilihat oleh orang lain atau niatnya untuk karena Allah? Jadi dia khusyuk sholatnya. Nah, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dalam perkataannya. Nah seperti yang saya bilang tadi, misal atau seperti pertanyaan Ziza tadi tuh, misalnya teman kita sering berbohong, sering tidak berkata tidak jujur. Nah itu juga salah satu cara kita melihat teman kita. Oh ini teman kita nih sering tidak jujur nih, berarti mesti cara ngobrol sama dianya tuh mesti diperdalam lagi gitu, jangan sekedarnya saja. Kemudian yang terakhir tadi itu dengan cara berbuat. Sebentar. Nah, kalau dengan cara berbuat itu, contohnya, jika teman kita nih udah mau berjanji nih, misalnya ntar malam dia pengen ngajak kita buat main keluar, ya kan? Terus pas sudah malam tiba, tahu-tahu teman kita tidak jadi itu, mengingkari. Nah itu juga bisa dilihat dari situ, oh nih teman kita ternyata tidak jujur dalam perbuatan gitu. Ya seperti itu Nopal ya. oke Pak, makasih Pak. Iya. Cukup ya pertanyaannya tiga saja. Apa masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak, sudah. Udah cukup, Sudah Pak. ya, cukup Pak. Sudah Pak, cukup Pak. Sudah jelas. Jelas sekali pribadi. Saya mau ini lagi deh, mau mereview lagi nih materi kita. Coba Nur Anissa Ridwan, jujur itu menurut kamu apa? Definisi jujur menurut kamu itu seperti apa? Jujur itu tidak berbohong, Pak. Jadi mengatakan sebenarnya. Ya, baik. Ya Terus ilah. contohnya kalau jujur dalam bentuk niat itu bisa contohkan Anissa Jujur, dalam niat. jujur dalam niat. Jujur dalam niat. Bagaimana? Jadi jujur karena Allah Ta'ala, Pak. Iya benar ya, jujur karena niat. Iya, Pak. Niat Iya, karena Allah Ta'ala tidak ingin dilihat oleh orang lain ya. Iya. Terus coba saya mau nanya ke Hafez. Ada gak Hafez? Ya Pak, hadir. Nah, Ada apa, Pak? alhamdulillah hadir. Nah, coba contohin dong jujur dalam berkata. Jujur dalam perkataan. Aku mencintaimu saat ini. Itu jujur, Pak. Di hati, Pak. Coba yang lain contohnya, jangan yang itu dong. Kamu kan masih sekolah. Iya, itu dia curhat Pak. Emang begitu dia Pak.
Ya udah, coba contohnya yang lain dong. Ini barang ya. Ini kemarin uang kamu ketinggalan di kursi sebelah saya. Oh iya. Gitu Iya Pak ya? benar itu. Apa gimana Pak? Iya, benar itu bisa salah satunya ya, jujur dalam perkataan dan perbuatan itu ya. Iya Pak. Nggak jujur mah diambil, Pak. Ya, atas jawaban yang dari pertanyaan yang Bapak kasih. Ya. Selanjutnya, terakhir nih ada yang bisa menyimpulkan nggak dari materi kita hari ini? Gimana, ada yang bisa menyimpulkan? Baik dah, kalau tidak Jadi, ada. kesimpulannya Pak, Ya silakan Noval. jujur itu merupakan kesesuaian tentang apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Keutamaan berperilaku jujur yaitu mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Takbir. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Allahu Noval. Akbar. Membantu menyimpulkan. Nah, Bapak akan melengkapi ya kesimpulannya. Jadi benar tadi Noval, jujur itu merupakan kesesuaian tentang apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Lalu juga macam-macam bentuk jujur itu ada 3, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan juga jujur dalam bermuamalah atau berbuat. Lalu keutamaan berperilaku jujur itu yaitu mengantarkan kita pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Ya. Sekian ya pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas. Selanjutnya Bapak akan memberi tugas yang di slide terakhir. Oh, udah di ini ya? Ya, tugasnya itu kalian mengupload gambar mengenai kewajiban berperilaku jujur ya, boleh foto sendiri atau ambil dari internet. Iya, Kemudian baik Pak, baik Pak, baik. Ya, upload pada media sosial Instagram kalian dan Siap. tentang tersebut. Baik Pak, iya saya paham Pak. Oke. Iya, Lalu iya. teks saya supaya dikumpulkan. Iya. Baik, di Pak. Minggu depan Pak, minggu depan ya. Ya. Dah. Cepet. Ya, Ayo. terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama Bapak. Ya, jangan lupa Jangan gitu. lancar terus ya, semoga semuanya. Dan jangan lupa murojaahnya. Baikkan. Masya Allah. Terima kasih Pak udah diingatkan. Pelajaran kita hari ini, coba Aziza silakan ditutup dengan baca doa kafaratul majelis. Baik, ayo teman-teman, kita menutup pelajaran hari ini dengan baca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.